Yes, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan kali ini eee, hari Senin tanggal 19 Juli 2021, kita semua yang sudah bergabung di dalam virtual room ini diberikan kesehatan yang eee, mungkin kita sadari bahwa saat ini kesehatan yang paling mahal ya di tengah pandemi yang merebak di mana-mana. Baik, adik-adik semua peserta digital talent, scholarship kelas A untuk materi, eee, database design dan database programming with SQL. Di kesempatan hari ini kita akan memulai pelajaran kita, eee, untuk pertemuan pertama, namun sebelum kita masuk di materi, ada, semacam orientasi dulu ya. Orientasi ini semacam pengenalan materi, kemudian mungkin kenal-kenal juga, sesama peserta. Oke, eee, sebelum, masuk ke pengenalan materi, eee, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya mungkin oh tidak ada, nama saya Amal Khairan, eee, sebagai fasilitator di kelas A Database Design, untuk, penyelenggara Universitas Khairun. Saat ini saya sebagai dosen teknik informatika di Universitas Khairun juga sekaligus sebagai, eee, ketua prodi sementara ini. Kemudian untuk materi basis data, untuk mata kuliah yang saya bawakan, setiap tahun itu basis data, dan untuk digital talent di database design serta database programming with SQL itu, sudah saya bawakan dari sejak tahun kemarin. Mungkin itu kira-kira, perkenalan diri saya dan, saya akan mempersilahkan ya supaya kita saling mengenal. Walaupun sebagian besar peserta di sini sudah saya kenal, tetapi mungkin ada beberapa peserta dari luar Ternate sesuai dengan data yang eee, saya kumpulkan kemarin, ada beberapa peserta yang mungkin baru kali ini, eee, bertemu secara virtual. Oke, saya perkenalkan dulu pertama-tama, silakan ke admin, Nas, silakan memperkenalkan diri dulu. Saya sebut ya satu-satu yang kena giliran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nasrullah Ramadhani. Di sini saya sebagai admin untuk grup kelas A DB-DP ya, Pak. Oke, asal. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Ildahar. Heeh. Saya lulusan dari Teknik Informatika. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Nadila, siapa nih? Muhammad Arisandi. Yang mana nih Muhammad Arisandi? Kalau bisa videonya dinyalakan ya, supaya saya bisa ingat-ingat. Tidak semua saya bisa ingat ya. Oke, oh ya. Ya, Pak. Oke. Silakan perkenalkan diri. Nama, kemudian asal. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisandi, asal dari Universitas Khairun Ternate, Teknik Informatika, Prodi Informatika. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ilham Maulana. Ya, Ya, Pak. oke, silakan. Yang sudah tadi silakan di mute mic-nya ya, yang sudah selesai. Ilham Maulana silakan.
Mana Pak? Ilham. Ya Pak. Ya, silakan memperkenalkan diri. Ya baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Ilham Maulana. Saya dari ini mahasiswa Unair, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Terima kasih Pak. Terima kasih. Berikutnya Nadila 007. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Hayuran. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Arif Wicaksono. Silakan. Ya Pak, perkenalkan saya Muhammad Arif Wicaksono dari Lombok Pak, dari Universitas Bumi Gora, Fakultas Teknik Ilmu Komputer. Oh ya. Tahun 2017 ya saya ke sana. Ya. Dengan Aptikom itu hari. Oke. Kemudian selanjutnya Faisal. Siapa lagi? Fajria Jasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajria Jasman, asal dari Universitas Khairul Ternate, Prodi Teknik Informatika. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian Anissa Komaria. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Komaria Lie. Saya dari Universitas Khairul Ternate. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Hajratul Aswa. Ada? Hajratul Aswa. Siapa lagi yang belum? Muhibat. Silakan Muhibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaitan Fatalbar dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Terima kasih. Oke. Siapa lagi yang belum ya? Putri. Silakan Putri Winarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Winarti Retnoasi, asal dari Universitas Khairul Ternate, Fakultas Teknik dan Prodi Informatika. Baik, terima kasih. Nur Dewi. Silakan Nur Dewi. Suryadi Pratama kalau tidak ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Pratama Putra dari Prodi Teknik Informatika Unhair. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian Wirda Cynthia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Cynthia Ibnu, Prodi Teknik Informatika dari Universitas Hairun Ternate. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang belum? Hajratul Aswa sudah ada? Rijal. Rijal sudah tadi? Rijal. Ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rijal Hamsar dari Universitas Hairun Ternate, Pak, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Oke, Rijal. Terima kasih. Siapa lagi yang belum?
Indah Puji Lestari, ada? Halo, Indah Puji Lestari, ada? Ada, Pak. Oh iya, silakan memperkenalkan diri. Apa aja yang mau diperkenalkan, Pak? Nama, alamat, apa alamat asal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Lestari. Alamat Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kuliah di Universitas Bumi Gora. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang belum? Masih ada tadi satu, Hajratul Aswah, ada? Sudah tadi, Pak. Oke. Baik, sepertinya sudah semua ada 17 orang dari 21 yang hadir. Baik, terima kasih atas perkenalan. Jadi secara umum di kelas A ini ternyata ada 2 kota, yaitu Ternate dan Mataram atau Lombok ya. Saya mau tanya, untuk daerah Mataram sekarang ini waktu asar jam berapa ya? Satu orang minta tolong diwakili. Sekarang jam 15.45. Untuk waktu asar ya? Ya, Lombok itu masuk waktu Indonesia Timur apa Tengah? dia Wita. Oh, masuk Indonesia Tengah ya? Ya, makanya tadi heran kalau udah mulai. Oh iya. Kemarin saya pikirnya waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih ya. Jadi berarti besok waktunya jam 15.30 ya. Nanti kalau pas materi masuk asar tidak apa-apa, tinggalkan sebentar untuk sholat asar. Untuk yang peserta dari Mataram ya, tidak apa-apa, ditinggalkan saja, tetap kasih on, cuman boleh izin untuk meninggalkan ini room untuk sholat terlebih dahulu. Kira begitu ya. Baik, jadi di hari ini setelah kita kenal-kenalan, untuk hari ini pertama-tama yang akan saya sampaikan adalah materi ya. Materi yang akan kita bahas selama 36 pertemuan. Terus terang dari sisi rentang waktu cukup leluasa ya. Karena kita sampai tanggal 17 September. Dari tanggal 19 sampai 17. Jadi 2 bulan lah. Beda dengan tahun kemarin itu waktunya sangat mepet. Kemudian yang kedua itu perbedaan pertama. Yang kedua, tahun ini walaupun waktunya panjang tetapi sesi yang diberikan untuk tiap hari itu sangat terbatas. Setiap hari kita hanya masuk satu kali pertemuan, satu sesi ya. Di mana satu sesi itu 2 kali 45 menit atau 1 jam 30 menit atau 90 menit. Kalau tahun lalu kita masuk pagi 90 menit, sore juga 90 menit. Sehingga dalam satu hari itu kita masuk sampai 3 jam. Biasanya pagi itu kita memberikan teori, terus contoh-contoh. Sore itu latihan. Latihan langsung, jadi langsung melaksanakan perintah-perintah SQL, terutama nanti di materi yang kedua, yaitu database programming. Nah, untuk tahun ini waktu kita untuk live session itu hanya 1,5 jam, dan sepertinya nanti akan ada section atau section yang tidak cukup waktu untuk memaparkan secara detail.
Nah, disinilah nanti dibutuhkan waktu ekstra di luar lab session. Anda harus belajar secara mandiri. Makanya ada namanya belajar mandiri di jadwal itu. Kalau Anda sudah mendapatkan jadwalnya, jadi ada 2 JP untuk live session, kemudian sisanya kalau tidak salah berapa ya, 4 ya, 4 JP ya untuk belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu termasuk mereview kembali materi, buka-buka materi, kemudian melaksanakan atau mengerjakan kuis ya, serta latihan-latihan lainnya. Oke, sebenarnya salah satu materi yang diberikan hari ini adalah memberikan atau memperlihatkan bagaimana login ke Oracle Academy. Namun kemarin kan saya sudah buatkan videonya ya. Kepikiran kemarin alangkah baiknya kalau saya bikinkan videonya. Oke. Namun walaupun demikian tetap saya coba untuk memperlihatkan materi-materi yang akan kita pelajari nanti di Oracle Academy. Oke, saya share layar dulu ya. Jadi saya antara Anda dengan saya itu mempunyai akun yang berbeda ya. Kalau saya akun saya itu member hub namanya, ya, itu khusus untuk pengajar. Kemudian kalau Anda namanya student hub ya. Nah, di member hub ini saya bisa melihat progres Anda ya, progres sudah Anda membuka atau mempelajari materi itu sudah sampai di mana ya. Seperti yang saya sampaikan di video yang kemarin bahwa setiap materi slide itu Anda harus buka dari halaman pertama sampai terakhir itu harus betul-betul terbuka ya. Dan harus mengerjakan kuis 2 nomor di tiap akhir slide. Sebenarnya tahun kemarin itu belum seperti itu, cuma tahun ini Oracle membuat kebijakan untuk memastikan bahwa seluruh peserta membuka dan membaca seluruh materi yang ada. Oke, ini saya login, seakan-akan login sebagai salah satu peserta. Oke. Jadi ketika Anda pertama kali login ya, menggunakan, oh ya, yang kemarin itu ada yang belum bisa login dari seluruh akun yang saya berikan. Siapa yang belum bisa login? Atau belum mencoba? Ya. Ada? Saya belum coba, Pak. Berarti belum coba ya. Oke, silakan nanti dicoba. Untuk memastikan bahwa akun dan username dan password yang saya berikan itu bisa dipakai ya. Kalau misalnya sudah coba terus tidak bisa masuk, segera sampaikan di grup WA. Saya akan melakukan pengecekan ya. Baik, kemudian ketika pertama kali masuk kan ada ini nih ya, ada halaman ini, ada beberapa menu ya, home, my
learning, kemudian ada di sini ada submenu my current learning, kemudian learning history dan my learning pathways. Kemudian ada reporting dan seterusnya. Nah, Anda mempunyai namanya channel ya. Channel ini saya buat ya. Ini namanya FGA database with SQL ya. Nah, kalau kita lihat ya, kita buka. Ini ada 2 materi, submateri. Ya, ada database design learner. Jadi ada teacher, ada learner. Kemudian ada database programming with SQL. Nah, konsep di dalamnya itu menu-menunya sama semua ya, seragam karena satu template. Kita coba buka database design. Di database design kalau kita buka ada section 0. Section 0 ini adalah untuk ini tidak dibahas, nanti bisa dibuka sendiri. Kita tidak bahas di materi. Section 0 ini berisi ada desain course map. Jadi ada semacam peta, ada grafik yang menunjukkan perjalanan dari course ini. Kemudian ada course objektif, kemudian ada contoh ya, ini desain project Health One Medical Database. Kemudian ada bagaimana membuat persentase ya. Kemudian database curriculum software requirement dan seterusnya. Nah, di sini ada juga bercerita tentang Apex. Apex ini adalah semacam tools yang dipakai untuk belajar. Kalau di luar sana mungkin atau pernah mendengar misalnya tentang exam ya, mirip-mirip ini. Jadi Apex ini adalah kita bisa melakukan create serta query-query SQL secara online. Jadi Apex ini adalah berbasis online, dibuka dengan menggunakan browser. Sebelum kita menggunakan Apex, kita harus suntikan terlebih dahulu SQL atau data-data di dalamnya. Nah, di situ ada SQL schema namanya. Jadi SQL schema ini berisi tabel-tabel yang sudah ada datanya. Sehingga nanti kita bisa pakai sebagai latihan, kita tidak perlu lagi meng-create tabel, kita tidak perlu untuk menginstal data. Seluruh contoh yang ada di teori nanti di database programming itu datanya semua sama yang ada di SQL schema ini ya. Kemudian ya seperti itu ya. Nah, di section 1 yang akan kita mulai sebentar, introduction ada DD1 namanya. DD11 database design bab 1 sub bab 1. Kalau ini database design bab sub bab 1 sub bab 2. Jadi DD1, DD11, DD12 dan seterusnya. Nah, DD1 itu di hari pertama ya, kita pelajari hari ini. Kemudian DD2 yaitu tentang entity dan atribut mulai dari DD21, 22, 23 dan quiz itu insya Allah kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian yang ini di pertemuan berikutnya. Seperti itu berturut-turut. Nah, kembali ke misalnya pelajaran hari ini. Nanti kita akan mempelajari DD11 yaitu introduction. Ya. Untuk membukanya kita bisa klik di view tadi sebelah kanan atau klik di tengah-tengah. Oh ini ya, saya lewati ini kan ini sudah 100% ya. Yang ini saya pakai ya. DD12. DD12 yaitu data dan informasi. Kita bisa klik di view, bisa juga di sini ya, klik di view. Kemudian ini terjadi apabila kita sudah enroll ya, seperti yang ada di video kemarin. Jadi nanti tidak akan muncul ini kalau Anda tidak enroll ya. Di sini kan sudah tertulis unenroll. Kalau belum itu enroll. Ini saya enroll kemarin ketika saya bikinkan video untuk Anda yang kemarin saya sudah share. Oke, kembali ke sini. Saya klik view ya. Dari view ini ya, ini 0% artinya belum pernah saya buka sama sekali.
ada keterangan ya, ada keterangan histori tentang ini. Kemudian saya bisa buka materinya dengan mengklik ini play atau yang ini ya, salah satunya. Nah, ini untuk mendownloadnya ini ya, untuk mendownloadnya ini kita bisa download file PDF-nya ini. Yaitu ya kita bisa download ya. Oke, saya cancel. Tetapi sistem tidak mendeteksi apakah kita sudah baca jika kita mendownload nih. Agar supaya sistem tahu bahwa kita betul-betul sudah baca, sudah buka, maka yang kita lakukan adalah mengklik bagian ini play atau yang ini. Ya. Saya klik ini play. Nah, setelah itu muncul jendela baru ya. Jendela baru seperti ini. Di sini ada pesan, would you like to resume? Artinya kemarin saya sudah pernah buka ya. Saya sudah pernah buka terus saya tutup. Tapi belum selesai saya baca semuanya. Kalau saya mulai dari awal berarti saya klik no, tapi kalau saya mau lanjut berarti saya klik yes. Ya. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa ya baca ya mulai dari slide 1 sampai terakhir ya. Nanti di terakhir itu biasanya, karena saya bilang biasanya karena tidak semua, biasanya ada 2 nomor kuis yang harus kita jawab. Nah, kalau sudah misalnya saya persingkat saja karena ini sudah jam 5 waktu Indonesia Timur. Kalau sudah sampai di slide terakhir, Anda tutup ya. Anda tutup, klik bagian ini. Nanti di sini akan melakukan deteksi apakah selesai atau tidak. Kalau selesai, ini nanti akan indikasi di sini akan jadi 100% ya. Ini statusnya sekarang masih incomplete ya. Belum, masih ada sisa sekitar 70% yang belum saya buka tadi materinya. Jadi ini semua menunjukkan progres kita. Nah, begitu seterusnya untuk setiap materi yang ada di database desain ini. Ya, setelah itu, setelah Anda kerjakan semua di sini, Anda kerjakan kuisnya. Ya. Kemudian lanjut ke subbab berikutnya. Jadi kalau kita mau ikuti berarti setiap hari ada kuis. Setiap hari ada kuis, tetapi kuisnya dikerjakan di luar live session. Oke, kemudian setelah section 5 ada midterm. Jadi di sini jumlah soal yang diberikan di sini kalau tidak salah 50 soal. Soalnya itu mulai dari section 1 tadi sampai section 5. Nah, biasanya atau sebagian besar soal itu berasal daripada soal kuis-kuis ya. Oke. Kembali ke soal kuis ya. Kuis yang ini misalnya, kuis di akhir setiap section. Kuis di akhir setiap section itu terdiri dari 15 nomor. Dan Anda dinyatakan lulus ya di kuis ini apabila mengerjakan 70% atau Anda mendapatkan nilai 70. Kalau 70% dari 15 itu berapa ya? Sekitar 11 atau 11 nomor ya. Ya, jadi 11 nomor misalnya 11 nomor harus benar. Oke. Kemudian bagaimana kalau salah? Maka Anda diberikan kesempatan untuk mengulang. Boleh Anda ulang ya. Jadi misalnya ini ya, section 2. Ini misalnya saya kerjakan kuisnya. Ya, mudah-mudahan jaringan saya cepat ya. Oke, saya klik saja sembarang dulu ya. Tanpa memperhatikan soalnya. Next. Kemudian halaman berikutnya. Next lagi. Next ya, kemudian halaman terakhir ya. Ada 15 nomor. Oh ya, karena ini soalnya materi kita berbahasa Inggris, jadi soalnya juga berbahasa Inggris. Tapi jangan khawatir ya. Oke, setelah kita centang semua, kita bisa melihat di summary apakah ada nomor yang terlewati. Ternyata tidak ada ya. Semua sudah kita isi. Kalau misalnya ada yang terlewati, kita bisa klik return to test. Tetapi kalau misalnya semua sudah kita isi,
maka kita lakukan submit ya. Kita submit. Ini agak mengganggu ini ya. Oke, kita lakukan submit tes. Oke. Nah, di sini ada notifikasi lagi apakah yakin kita mau submit ya. Jadi kita kalau misalnya betul-betul yakin kita submit lagi. Nah, ternyata ya saya hanya benar 6, artinya 40% ya. Artinya saya belum lulus. Saya belum lulus. Ya. Jadi nanti 70% baru dianggap lulus. Kemudian kita close ya, kita close. Nah, perhatikan. Oke. Nah, di sini masih 0. Statusnya fail. Skor tadi saya 40%. Nanti di sini berubah menjadi warna hijau atau dikatakan lulus apabila 70% minimal. Nah, sekarang begini pertanyaan. Kalau misalnya di tes pertama, ini kan kalau sudah seperti ini kan kita masih bisa ikuti lagi kuis ya. Kita bisa kuis ulang ya, kita bisa kuis lagi dan seterusnya, dan mungkin sebagian besar soal itu berulang, ada yang tidak karena ini acak ya. Soalnya acak, ada yang berulang, ada yang tidak. Nah, kalau misalnya di tes pertama tadi saya mendapatkan nilai 70, misalnya nih 70, kemudian kalau 70 itu kan lulus. Ya. Terus saya ingin memperbaiki nilai. Apakah boleh apakah bisa melakukan tes yang kedua? Bisa melakukan tes yang kedua, akan tetapi yang dinilai hanyalah tes yang pertama. Ya, jadi misalnya tes pertama dapat 70, kemudian lakukan lagi tes Anda dapat 90. Nah, kita kan kita ingin angka yang tercetak di sini itu 90. Nah, di sistem ini yang ditampilkan atau dicetak hanyalah yang nilai pertama lulus tadi. Ya. Nah, saya belum tahu aturannya. Kalau dulu seingat saya, kita bisa melakukan ini berkali-kali. Kita bisa melakukan tes ini berkali-kali. Berbeda dengan yang mid test ya. Ini ya, mid test serta final exam. Ya. Konsepnya sama tadi, cuma untuk midterm dan final exam itu kita hanya boleh lakukan sebanyak 3 kali ya. Kita boleh lakukan hanya sebanyak 3 kali. Oke ya. Ini kita hanya boleh tes sebanyak 3 kali. Untuk midterm serta final exam, nilai kelulusannya itu lebih rendah, yaitu 60%. Jadi kalau kita bisa menjawab 60%, berarti kita sudah dianggap lulus. Jumlah soalnya 50. Jadi sekitar 30 nomor benar, berarti kita sudah dianggap lulus. Untuk database desain ya di midterm-nya. Oke. Kemudian hal yang sama juga berlaku di database programming. Nah, kalau Anda sudah lulus, nanti secara otomatis sistem akan memberikan sertifikat kepada Anda. Jadi Anda bisa sertifikat dari sistem sebagai sertifikat dari sistem itu akan diberikan kepada Anda. Anda langsung bisa mendownload sertifikat sebagai bukti bahwa Anda sudah lulus. Saya berikan contoh misalnya yang saya buka ini ya, database ini kemarin saya lakukan tes ya, database desain sampai final exam itu skornya 94 ya. Nah, kalau sudah 94% berarti saya bisa mendownload sertifikatnya seperti ini. Ya, kita bisa mendapatkan sertifikat seperti ini. Nah, di sini secara otomatis nama Anda akan tercetak di sini ya. Nah,
Oleh karena itu, agar supaya tidak salah kemarin, saya meminta Anda mengecek nama Anda masing-masing yang di file Excel itu. Apakah nama Anda sudah betul? Karena kalau salah nanti sertifikatnya akan salah juga. Sebab data Anda akan saya masuk atau sudah saya masukkan di sistem. Kalau Anda sudah login, Anda coba lihat ya. Anda coba lihat sebentar ini. Anda coba lihat di bagian kanan atas di sini. Apakah nama Anda sudah betul di sini? Ya. Sebab itu nanti yang akan dicetak di sertifikat. Nanti Anda akan mendapatkan jika sudah menyelesaikan seluruh materi, Anda mendapatkan sertifikat completion namanya. Kemudian jika Anda lulus tesnya, Anda mendapatkan sertifikat lagi. Iya, bagaimana Arif? Silakan. Punya saya Pak, untuk yang nama itu Pak, salah Pak, Ya, untuk yang user itu. nanti nama yang betulnya nanti dikirim di grup saja ya. Oh iya Pak, oke Pak, siap Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, sama-sama. Baik, kemudian selanjutnya, sebentar. Tes. Jadi konsep yang sama juga berlaku untuk database programming ya. Jadi seperti itu. Kemudian, nah saya tidak tahu ya sekarang ini, tetapi kalau dulu itu selama Anda mempunyai akun ini, Anda boleh mengikuti berbagai macam pelatihan yang lain. Oh ternyata ini menunya sudah tidak ada ya, beda dengan tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin kalau sudah punya itu, kita atau yang punya akun itu bisa dipakai untuk mengikuti jenis-jenis pelatihan yang lain, ada data science, Java dan seterusnya. Itu pelatihan mandiri. Jadi baca materi, ikuti ujiannya, baca materi, ikuti ujiannya. Cuma sepertinya di sini sudah tidak muncul ya. Kecuali kalau Anda pesan. Oke. Untuk saya kira itu untuk bagaimana menggunakan Oracle Academy ya. Sedangkan untuk tools lain yang dipakai ya, ada namanya data modeler ya. Bentar saya cek. Data modeler. Saya kasih tunjuk. Nah, data modeler ini tidak diinstal ya. Aplikasi beserta aplikasinya itu bukan dalam bentuk instalasi, tetapi folder-folder seperti ini. Kita tinggal klik file yang bisa kita eksekusi itu. Ini ya data modeler. Nanti klik 2 kali. Jadi ini tidak diinstal, cukup di-copy dan ditempatkan di salah satu folder di laptop kita. Nah, Oracle Data Modeler ini kita pakai untuk ya, kelebihan beban ya. Oke. Jadi data modeler ini dipakai untuk menggambar atau mendesain ERD. Coba saya lihat ada tidak file contoh. Nah, kelebihannya adalah setelah kita membuat ERD-nya ya, nanti kita bisa menggenerate perintah SQL untuk pembuatan tabel-tabelnya ya. Jadi itu kelebihan. Jadi kita bisa langsung mendapatkan bahasa perintah-perintah SQL-nya. Saya cari dulu ya. Tidak. Nah ini nantilah mungkin pertemuan ketiga ini ya. Ini nanti saya akan share linknya ya, share linknya untuk di-download ya. Sebab nanti akan kita pakai di pertemuan ketiga kalau tidak salah, setelah kita membahas tentang entity dan atribut ya. Kemudian
tools selanjutnya adalah selain data modeler, kita menggunakan Apex ya. Kita menggunakan Apex. Saya lupa linknya lagi nanti ya. Seperti yang saya sudah terangkan tadi. Nah, cuma kadang-kadang Apex itu bermasalah dalam hal berat ya. Kalau jaringan kurang bagus biasanya berat. Nanti ada pilihan lain, kita bisa menggunakan virtual mesin virtual. Di mesin virtual itu nanti Anda juga bisa download ini ya. Ini link untuk download data modeler tadi, nanti saya share. Kemudian ini adalah tools untuk local environment. Jadi ada virtual mesin yang kita pakai ya. Kemudian ada panduannya bagaimana cara menginstalnya. Itu dia berbasis Linux. Kita bisa pakai selama misalnya jaringan kurang bagus. Itu mungkin untuk orientasi kita, bagaimana persiapan yang akan kita lakukan, dan mudah-mudahan nanti bisa kita ikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, kemudian untuk rekaman ya, rekaman itu belum ada informasi dari Kominfo apakah ini bisa di-share atau tidak ke peserta, tetapi untuk sementara ini tidak bisa di-share dulu rekaman pembelajaran di setiap sesi. Namun seperti yang saya sudah janjikan kemarin, ada mungkin beberapa source yang Anda bisa pakai dari yang saya biasa pakai di kelas ya, rekaman di kelas materi desain basis data yang biasa saya bawakan di perkuliahan. Materinya sama, cuma lebih padat. Oke, baik kalau begitu sekarang untuk mempersingkat waktu ya, karena ini sudah jam 17.16. Sedangkan kita harus membahas banyak materi ini ya, harus banyak membahas slide. Ada 4 buah file, yaitu DD1, DD11, DD12, 13, dan 14. Itu harus selesai. Oleh karena itu tidak perlu mungkin saya berpanjang kata lagi. Saya masuk di materi pertama. Jadi ini adalah pengantar ya, pengantar untuk Recall Academy. Untuk tujuannya nanti bisa Anda baca sendiri. Oh, ini yang versi bahasa Indonesia ya? Kenapa versi bahasa Indonesia? Harusnya versi bahasa Inggris ya, tidak apa-apa. Nanti di materi selanjutnya baru kita pakai versi bahasa Inggris. Ini saya pikir tadi saya buka versi bahasa Indonesianya. Oke, yang pertama ini sebenarnya motivasi ya, motivasi bagi Anda supaya Anda betul-betul serius mempelajari materi basis data ini. Di sini disebutkan bahwa dari data statistik yang dilaporkan bahwa terjadi peningkatan peluang pekerjaan di berbagai bidang. Misalnya di penerbitan perdagangan layanan bisnis, kemudian organisasi keanggotaan. Begitu juga dengan penggunaan website. Ya, tentu kita semua sudah tahu bahwa, sebelumnya sebelum saya lanjut, ada hal yang ingin saya tanyakan di antara peserta. Apakah semua peserta ini background-nya informatika atau ada yang lain? Informatika atau ilmu komputer atau ada yang bukan IT? Semua IT ya? Tiga, Pak. Iya, Pak. Oke, semua IT berarti Iya, Pak. kita mempunyai maksudnya bahasa yang sama. Yang sampai nanti kalau non IT mungkin ada nanti bahasa-bahasa yang perlu kita jelaskan lebih detail.
Oke. Jadi seiring dengan kehadiran web, di mana kita ketahui bahwa setiap web sekarang ini tentu mempunyai atau menggunakan basis data, maka demikian juga dengan keperluan untuk penggunaan atau tenaga yang mempunyai kemampuan basis data. Ini adalah statistik. Ini sekedar itu tadi sebagai motivasi bahwa kira-kira beginilah orang-orang di luar sana mereka digaji jika mempunyai kemampuan lebih terkhusus di dalam database administrator. Mungkin sudah disampaikan bahwa bagi Anda nanti yang melewati kursus ini, di akhir pembelajaran Anda akan diberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi internasional yang diadakan oleh Oracle dan seluruh biayanya ditanggung oleh Kementerian Kominfo. Namun yang terpilih nanti hanya 1-2 orang ya. 1-2 orang. Seperti tahun kemarin itu di kelas saya sekitar 2 atau 3 orang ya, saya agak lupa. Ya, mereka mengikuti sertifikasi. Cuma hasilnya sekarang saya belum tahu apakah mereka lolos atau tidak. Kemudian, nah untuk menempati posisi-posisi IT tadi, tentu memerlukan background pendidikan, ya minimal pendidikan gelar diploma atau yang lebih tinggi. Tetapi sekali lagi bahwa gelar itu kan tidak menjamin ya. Anda mempunyai gelar Eskom misalnya, itu tidak menjamin bahwa Anda menguasai seluruh materi mata kuliah yang pernah Anda pelajari. Nah, untuk membuktikan apa yang kita kuasai atau kompetensi apa yang kita miliki, maka itulah perlunya sertifikasi. Itulah perlunya sertifikasi. Sebab di sertifikasi itu betul-betul kita diuji, dilihat kemampuan kita sampai di mana. Kalau memang layak diberikan sertifikat, baru diberikan. Sertifikatnya bukan sekedar sertifikat bahwa telah mengikuti pelatihan ini itu tidak, tetapi kita harus mempunyai kemampuan di level tertentu. Nah, sekarang dengan adanya internet, maka pemberi kerja dapat merekrut karyawan yang bisa bekerja jarak jauh. Jadi Anda bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan luar negeri walaupun Anda tidak atau Anda tetap di rumah ya. Dan itu terbukti sekarang ini ketika masa pandemi seperti ini begitu banyak pekerjaan yang ternyata kita bisa kerjakan dari rumah. Begitu banyak pekerjaan yang kita bisa kerjakan dari rumah. Dulu kan orang bekerja berbasis penilaian karyawan itu berbasis absensi, kalau tidak hadir misalnya, tidak hadir di kantor maka dianggap kinerjanya kurang bagus ya. Tapi itu sekarang seakan-akan terbalik gara-gara adanya pandemi ini. Sebenarnya kalau dari ilmu kita itu sudah dari sejak lama sudah diperkirakan akan seperti ini, bahwa suatu saat nanti kinerja itu bukan lagi diukur dari kehadiran tetapi jumlah pekerjaan kita bisa lakukan. Nah, kalau kita bisa bekerja dari rumah, kenapa misalnya kita harus datang ke kantor misalnya? Yang penting kan kita bisa menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Nah, di Oracle Academy nanti Anda didorong untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui oleh industri ya. Mendapatkan sertifikasi yang diakui oleh industri, kemudian Anda diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman Anda. Untuk jalur karir ya mungkin pertama engineer ya, engineer ya, di database engineer di mana Anda mempunyai tugas itu mengelola integritas data, menjalankan query-query sederhana ya, persyaratannya 0 sampai 2 tahun dengan gelar sarjana atau sertifikasi industri. Kemudian level di atasnya lagi ada namanya administrator database atau database administrator. Di sini mempunyai tugas untuk melakukan analisa
ya, analisa, kemudian melakukan konfigurasi, kemudian memastikan akurasi data. Tentu pengalamannya lebih tinggi. Kemudian di atasnya lagi ada database administrator senior. Di situ mengembangkan, menerapkan, meningkatkan, mendukung, dan mengelola database. Ya, pengalamannya lebih tinggi lagi. Kemudian ada konsultan junior ya, itu tugasnya melakukan instalasi dan mengatasi masalah klien. Ini kemudian ada konsultan penjualan, ya, dan seterusnya ya, nanti bisa di ini saja. Nah, untuk database Oracle Academy ini, database desain dan database programming, di sini nanti akan kita bahas tentang SQL atau bahasa query terstruktur yang merupakan bahasa database. Kemudian bagaimana kita mengakses data dengan perintah SQL tadi, bagaimana kita melakukan manipulasi data, mendefinisikan data, serta mengontrol bahasa atau kontrol lanjutan. Ada nanti transaction control, kemudian merancang aplikasi. Juga di samping itu kita diberikan atau diwajibkan punya kemampuan untuk mewawancarai. Nanti diberikan materi ya, bagaimana memberikan pertanyaan kepada pelanggan kita. Ketika misalnya ada seorang pelanggan yang ingin dibuatkan sebuah sistem, kita harus melakukan wawancara, kemudian membuat portfolio. Kemudian topik yang akan dibahas ya, ini untuk database Oracle Academy dengan kursus PLSQL. Ini nanti di pokok bahasan selanjutnya. Kemudian jenis-jenis sertifikasi Oracle ya, ada Oracle Academy, ada Oracle Database SQL Certified Associate, ISO 071, kemudian Oracle PLSQL Developer Certified Associate, ISO 144 ya. Saya kurang tahu nanti Anda diberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi yang mana. Nanti Kementerian Kominfo akan menentukan. Oke, itu untuk bagian pertama. Kemudian untuk bagian kedua, kita akan membahas tentang data versus informasi. Ini sudah masuk materi ya. Ini sudah masuk materi yang menjurus ke database. Jadi kita di sini harus bisa membedakan apa itu data, apa itu informasi. Tujuannya adalah membedakan antara data dan informasi. Oke. Perlu diketahui bahwa semua jenis informasi, baik itu misalnya catatan sekolah atau ponsel, dan seterusnya disimpan di dalam sebuah database. Dan mungkin tanpa kita sadari, kalau kita tidak perhatikan, tapi kalau mahasiswa informatika saya pikir sudah maklum bahwa hampir tiap hari itu kita berinteraksi dengan database sebenarnya, sadar atau tidak. Ya. Anda pergi ke toko, kemudian Anda mengecek harga barang dengan menggunakan scanner barcode, nah itu berarti Anda berinteraksi dengan database. Ya, jadi ada database di dalam yang menyimpan data-data barang yang dijual di toko tersebut. Kemudian penting untuk memahami bahwa apa yang tersimpan dalam database itu dan bagaimana kita mengambilnya. Kemudian, nah di sini ada dua istilah tadi, yaitu istilah data dan informasi. Banyak yang menganggap bahwa data dan informasi itu sama atau sinonim, padahal keduanya memiliki makna. Ya, keduanya memiliki makna yang berbeda. Kalau data itu bahan mentah, belum diproses. Ya, jadi misalnya ada angka-angka penjualan, kemudian nilai-nilai siswa di kelas, itu semua adalah data. Itu semua adalah data. Sedangkan informasi yaitu pengetahuan, temuan atau bagian data tertentu dengan arti atau fungsi khusus. Biasanya informasi ini bisa atau seringkali berupa hasil kombinasi, hasil perbandingan, hasil analisa, atau proses kalkulasi. Intinya bahwa informasi ini adalah hasil proses dari data. Contoh tadi yang saya berikan itu,
Misalnya nilai siswa di kelas. Nilai-nilai siswa di kelas itu adalah data. Nah, kemudian itu diolah, dicari rata-ratanya, maka muncullah rata-rata nilai kelas. Rata-rata nilai kelas ini itu yang disebut dengan informasi. Karena sudah berubah, sudah diproses, bukan lagi bentuk aslinya. Atau nilai-nilai tadi itu dibuatkan grafiknya dalam bentuk gambar, bukan lagi dalam bentuk angka. Berarti grafik tadi itu merupakan informasi, bukan lagi data. Tetapi ada yang mengatakan bahwa informasi bisa juga menjadi data apabila informasi tersebut diolah lagi menjadi bentuk informasi yang lain. Jadi dia bisa berubah menjadi data kembali. Ini contoh ya. Kapan saja misalnya siswa, guru, dan administrator berinteraksi dengan situs web, ya. Ini ya, kalau Anda lihat kalimatnya ini, ya, itu kan aneh ya. Kadang-kadang saya juga sudah suka agak kurang mengerti bagaimana kalimatnya, karena memang kalimat ini diterjemahkan dari bahasa Inggris, mungkin menggunakan Google Translate, sehingga apa? Kadang-kadang artinya itu kurang pas begitu ya. Seperti misalnya kalau menampilkan data ya, menampilkan data itu kita ketika melakukan query kan kita menampilkan data. Kalau bahasa Indonesianya di slide ini bukan menampilkan data tapi apa ya? Saya agak lupa. Nanti kalau Anda lihat itu akan Anda temukan banyak sekali istilah-istilah yang tidak pas sebenarnya dipakai di slide-slide ini. Nah, ini contoh yang sama tadi ya, di satu kelas jika setiap mahasiswa menerima skor berupa angka dan seterusnya, maka itu termasuk adalah data. Kemudian data itu dihitung rata-rata kelasnya untuk data itu dihitung, nilai tadi dihitung untuk menentukan rata-rata, kemudian rata-rata kelas dihitung untuk menentukan rata-rata sekolah. Nah, itu semua adalah informasi. Ini contohnya adalah data dimasukkan ke dalam database. Jadi database ini berisi data-data ini. Kemudian ketika kita lakukan query, data tersebut diolah sebelum ditampilkan, maka muncullah informasi. Muncullah informasi ya. Baik, kemudian selanjutnya. Apa itu database? Database adalah sekumpulan data terpusat dan terstruktur. Jadi disimpan dalam satu tempat, kemudian ada susunannya, dan disimpan dalam sebuah sistem komputer. Jadi kalau disimpan di lemari berarti bukan database. Kita sini berbicara tentang data yang tersimpan di dalam sebuah komputer. Nah, sebuah sistem database itu mempunyai atau harus mempunyai fasilitas untuk mengambil data. Jadi datanya itu diambil untuk ditampilkan, kemudian kita bisa menambah data ke dalam database tadi, kita bisa memodifikasinya atau mengupdate-nya, kita bisa menghapus data jika diperlukan. Nah, seluruh kemampuan tadi harus dimiliki oleh satu buah sistem database. Database biasanya dikelola oleh seorang administrator database yang kita sudah singgung sebelumnya, yang disebut dengan database administrator. Ya, ini contoh beberapa data yang kita bisa simpan di dalam database, ada dokumen, gambar, video, suara, dan seterusnya ya. Nah, database itu adalah tempat menyimpan data mentah, kemudian nanti dilakukan query untuk mendapatkan atau diubah menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Nah, kalau ada pertanyaan apa yang perlu dilakukan database untuk kehidupan sehari-hari Anda misalnya, ya. Jadi mungkin tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan atau lebih dari yang kita bayangkan. Ini beberapa situs-situs di internet yang banyak atau menggunakan database untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Ini ada pertanyaan, ada kasus ini ya. Pernahkah Anda mengembalikan barang ke toko tanpa bukti pembelian? Ya.
Jadi misalnya Anda membeli membeli baju ya. Kemudian Anda merasa bahwa ini bajunya ada rusak misalnya, ada robek. Ketika di toko yang tadi Anda belum lihat. Terus Anda mau kembalikan. Nah, kan tidak mungkin Anda mengembalikan baju tersebut tanpa informasi tambahan. Ya, jadi Anda harus ke sana mengatakan kepada toko bahwa baju ini misalnya saya beli tanggal sekian, jam sekian, ya. Dari situ nanti si pembeli pemilik toko akan mengecek database penjualan yang mereka miliki. Ya, apakah barangnya dapat dikembalikan mungkin tergantung daripada penjualnya. Kalau memang aturannya diizinkan dengan bukti-bukti ya bisa saja. Tapi biasanya pada umumnya kita melihat barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu istilah tentang terminologi tentang database dan informasi. Kemudian selanjutnya sejarah database. Ini berbicara tentang bagaimana perjalanan panjang daripada Oracle. Ya. Ini kita bisa skip saja sebenarnya ya. Kalau ini secara garis waktu dari database, dia mulai dari tahun 60-an ketika komputer memberikan penghematan biaya untuk perusahaan swasta dan meningkatkan kapasitas penyimpanan. Jadi memorinya jauh lebih besar. Kemudian di tahun 70-72 muncul Code ya, yang mengajukan model database relasional. Mungkin ada yang pernah dengar namanya ini ya. Dinormalisasi ya. Dinormalisasikan, normalisasi itu ada langkah yang mengambil namanya, nama orang ini sebagai untuk mengenang mungkin ya. Kemudian 76 Chen mengajukan model hubungan entity ya, entity relationship model untuk desain database dan ini nanti akan kita pakai. So, ya akan kita pakai nanti ya RD. Kemudian di awal tahun 70-an database relasional tersedia secara komersial dengan adanya Oracle versi 2, kemudian ditetapkannya SQL sebagai bahasa standar di dalam base data. Kemudian awal tahun 90-an ada guncangan industri, namun walaupun demikian Oracle tetap bertahan sampai saat ini. Kemudian muncul internet di tahun 90-an. Ya. Kemudian dari munculnya internet itu di awalnya, jadi kalau Anda bayangkan itu internet pada zaman itu, sebuah halaman website itu atau sebuah website itu belum, mungkin banyak yang tidak menggunakan base data, jadi halamannya statis. Jadi Anda bisa membayangkan untuk menampilkan atau membuat sebuah halaman itu, ya dibikin pakai HTML. Ya, kalau mau diubah, script HTML-nya diubah. Ya. Nah, kemudian di abad ke-21 muncul aplikasi database yang berlanjut. Kemudian dari situ muncul situs web komersial mulai dari Yahoo, kemudian Amazon, Google. Kemudian muncul sistem-sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ya. Rumah sakit sudah menggunakan semua aplikasi-aplikasi yang menggunakan database sebagai tempat penyimpanan datanya. Nah, untuk melakukan atau membuat sebuah sistem yang untuk membuat sebuah sistem database, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah melakukan pemodelan, ya, memodelkan data, pemodelan data. Kemudian pemodelan ini meliputi mengumpulkan data, ya, melakukan analisis yang perlu dilacak oleh proses bisnis atau ya proses bisnis yang ada di organisasi tersebut, kemudian membuat diagram organisasi data, membuat diagramnya dalam bentuk ERD, Entity Relationship Diagram. Ya.
itu langkah-langkahnya. Kemudian ini dalam hal desain ya, kemudian di-create lah database-nya, kemudian dipakai. Ini adalah contoh kasus bagaimana proses pengembangan database. Misalnya, ya kita mulai dengan meneliti persyaratan bisnis informasi. Jadi proses bisnisnya harus jelas. Oleh karena itu kita harus betul-betul melakukan analisis yang baik. Kasusnya misalnya ini ya, saya mengolah departemen SDM untuk sebuah perusahaan yang besar. Jadi kita bisa bayangkan perusahaan yang besar, kemudian kita perlu menyimpan data tentang masing-masing perusahaan. Jadi sepertinya ada anak perusahaan. Jadi perusahaan besar ini punya anak perusahaan. Kemudian juga perlu untuk melacak, berarti ada proses pencarian nanti, nama depan, nama belakang, pekerjaan atau posisi, tanggal direkrut, kemudian gaji karyawan. Kemudian juga perlu diketahui bahwa setiap karyawan itu ada komisi. Kemudian perlu dilacak potensi komisi karyawan tersebut. Kemudian setiap karyawan diberikan nomor karyawan yang unik atau berbeda antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Kemudian perusahaan dibagi menjadi beberapa departemen. Setiap karyawan ditugaskan ke sebuah departemen. Misalnya ada akunting, kemudian penjualan atau pengembangan. Nah, kita juga perlu mengetahui departemen mana yang bertanggung jawab untuk setiap karyawan. Jadi setiap karyawan itu harus ada departemennya. Setiap departemen memiliki nomor unik. Beberapa karyawan merupakan manajer, jadi ada di antara karyawan tadi ada ditunjuk sebagai manajer untuk setiap departemen. Kemudian kita perlu mengetahui setiap manajer karyawan dan semua karyawan yang dikelola oleh setiap manajer. Jadi tadi kalau karyawan itu jadi manajer, maka harus diketahui yang menjadi bawahannya siapa. Nah, ini semua adalah proses bisnis yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita buatlah diagram hubungan entitasnya, ya, atau ERD-nya. Nah, ERD ini harus mengumpulkan secara keseluruhan dan membentuk secara akurat informasi tentang organisasi yang dibutuhkan di dalam menjalankan fungsi bisnisnya. Contoh misalnya ini ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada sedikit perbedaan simbol yang dipakai oleh Oracle di dalam hal menyimbolkan entity atau entitas. Kalau di luar mungkin ada yang menggunakan kotak segi 4. Kalau ini ya tetap segi 4 tetapi sudutnya itu tumpul, ya tidak runcing. Nah, ini adalah simbol daripada entity. Sedangkan atributnya berada di dalam. Ya, atributnya berada di dalam. Misalnya ini adalah entity employee. Di dalamnya terdapat atribut number, atribut first name, last name, hire date, job, dan salary. Kemudian di sini ada tanda pagar. Tanda pagar. Nah, tanda pagar ini ada artinya. Kemudian di sini ada asterisk. Tanda pagar ini artinya unik, ya, unik, mempunyai nilai atau data yang unik, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini first name, last name, dan hire date mempunyai tanda asterisk, artinya ini mandatory atau harus diisi ketika kita mengisi data ke dalam tabel. Ya, kan mungkin kita sudah tahu bahwa ini nanti atribut ini larinya kolom, maka setiap kolom-kolom ini harus terisi data. Kemudian ada lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil ini artinya opsional, boleh diisi, nanti datanya boleh tidak. Ya. Itu mungkin perbedaan dengan ERD yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi tidak jadi masalah, ini hanya perjanjian saja ya. Tapi konsepnya sama. Kemudian di sini ada entitas yang lain yaitu entitas departemen, kemudian ada atribut number ya. Number sebagai unique key, ini namanya unique key, kemudian ada relasinya. Nah, relasi ini ada garis tegas, ada putus-putus. Di sini ada crowfoot atau kaki gagak,
3 kaki gagak ya. Kondisi ini tunggal ya. Artinya di sini adalah many ya. Ini many, ini one. Kemudian ini adalah opsional, ini mandatory. Ya, nanti dijelaskan apa itu opsional, mandatory di waktunya. Kemudian langkah kedua proses pengembangan database adalah kita menyerbakan informasi yang tadi itu ke dalam diagram hubungan entiti seperti ini tadi. Ya. Ini sudah tadi di sebelumnya. Seperti ini. Kemudian dari ERD tadi ya, di situ muncul beberapa komponen atau informasi. Misalnya ada nama tabel. Nama tabelnya itu employee. Nama tabel itu berasal daripada nama entitas. Nama entitas ya. Dalam hal ini atribut dan departemen. Kemudian di situ muncul nama kolom. Nama kolom itu berasal dari atribut tadi nih. Jadi ada kolom number, ada first name, last name, title, job, salary. Sedangkan di tabel departemen ada kolom number. Kemudian ada primary key. Yang jadi primary key adalah yang ini, yang mempunyai tanda pagar tadi ya. Kalau di sini namanya unique key. Ketika menjadi tabel nanti namanya primary key. Kemudian ada foreign key ya. Orang biasa sebagai kunci tamu. Nah, foreign key ini menautkan data dalam suatu tabel ke tabel yang kedua dengan merujuk pada kolom primary key di tabel kedua. Jadi misalnya ini ya. Misalnya antar departemen dengan employee. Nah, jadi di sini ada number, di sini juga ada number. Jadi dia merujuk pada number yang ada di sini, maka di sini menjadi misalnya bisa menjadi foreign key ya, foreign key. Kemudian ada kolom 0 menunjukkan kolomnya wajib diisi. Yang dimaksud dengan kolom 0 di sini adalah atribut yang diberi tanda asterik, tanda bintang ini. Artinya datanya harus terisi, tidak boleh kosong. Oke. Jadi ini ada penjelasannya unik itu apa. Kemudian ada tipe data nanti ya. Kemudian setelah itu ya, setelah dibentuk ininya, kita gambar ininya, nanti kita meng-create atau kita membuat perintah SQL-nya untuk meng-generate atau membuat struktur tabel di database itu tabel-tabel yang kita sudah rancang tadi ERD-nya. Nah, sehingga muncul perintah ini. Perintah ini adalah perintah untuk membuat tabel departemen. Tadi kan ada tabel departemen. Kemudian ada tabel employee. Nah, inilah perintahnya. Nah, keuntungan menggunakan database modeler tadi, nah dari gambar seperti ini, kita bisa langsung mendapatkan perintah ini dengan satu atau dua kali klik ya, hanya klik langsung muncul perintah-perintah ini. Tidak perlu lagi kita ketikkan, tinggal klik saja muncul perintah ini dan kita bisa blok untuk copy, kita masukkan di Apex nanti untuk kita eksekusi. Ya. Kemudian setelah jadi ya, di sini kita bisa menggunakan perintah SQL untuk mengumpulkan, mengakses, manipulasi data di dalam database relasional. Kita bisa memasukkan data dengan memberikan perintah insert, misalnya insert into, jadi kita masukkan data ke dalam tabel departemen untuk kolom ini dengan data ini misalnya. Atau kita ingin menampilkan data tertentu saja, misalnya select F9, first name, last name, department number from employee where department number bernilai 123, berarti hanya baris yang nilai departemen numbernya 123 yang akan muncul ya. Atau misalnya kita ingin mengupdate data yang ada di dalam sebuah baris ya, misalnya update departemen set name marketing per departemen number 123. Jadi ceritanya kita akan merubah nama departemen, merubah nama suatu departemen menjadi nama departemennya adalah marketing, yang
ID departemennya 123 ya. Kira-kira begitu. Ya, jadi ini kira-kira yang kita sudah pelajari tadi, ada foreign key, ada null, ya null itu atau not null, ada primary key dan seterusnya. Oke, kemudian lanjut ke sub 14. Nah ini 30 slide ya, agak lama. Padahal waktu kita tinggal 10 menit. Oke, transformasi besar dalam komputasi. Jadi ini kita bisa kasih cepat saja. Oke, ini istilah-istilah penting, ada perangkat keras, perangkat lunak ya. Kira kita sudah tahu semua. Perangkat keras itu bagian kecil komputer yang kita bisa lihat, kita bisa sentuh. Perangkat lunak itu sekumpulan instruksi ya, yang nanti akan memberitahu perangkat keras harus buat apa. Kemudian ada istilah sistem operasi. Sistem operasi yaitu untuk memerintahkan perangkat keras untuk mengontrol, ya ini salah ya, program perangkat keras yang langsung mengontrol dan mengelola perangkat keras. Jadi sistem operasi itu untuk mengatur perangkat-perangkat keras agar bekerja sesuai dengan ritme yang diinginkan atau sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Ada Microsoft Windows dan seterusnya. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi itu melakukan tugas tertentu untuk para pengguna. Ada aplikasi untuk pengetikan, ada aplikasi untuk menggambar dan sebagainya. Ya, jadi punya special purpose, ya, tujuan tertentu. Kemudian ada klien. Klien itu berarti komputer desktop termasuk layar ya. Kemudian ada server. Server itu komputer yang lebih berwenang menerima permintaan kerja dari klien. Ya, jadi dia menjalankan setiap permintaan yang diminta oleh klien. Kemudian hasil pekerjaan itu dikirimkan kembali kepada komputer klien. Kemudian, nah ini sama saja ya, yang klien tadi. Setiap kali Anda minta informasi dari halaman web, jadi kalau Anda buka sebuah website di sebuah laptop, berarti laptop Anda itu adalah komputer klien. Anda membuka alamat website tertentu, berarti Anda mengirim permintaan ke database yang ada di server. Atau ya Anda mengirim permintaan ke server. Ya, ketika Anda mengetik halaman tertentu, dan mengakses halaman tertentu dari sebuah website. Kemudian setelah permintaan sampai Anda di server, maka server mengecek apakah memang Anda mempunyai hak untuk melihat data itu. Apakah misalnya kalau ingin Anda mengedit, apakah Anda mempunyai hak untuk mengedit? Ya. Kalau memang iya, maka server akan mengambil data yang Anda minta, kemudian mengkonversinya menjadi informasi yang sesuai dengan keinginan Anda, dan mengirimkan informasi tersebut kepada klien. Ya. Nah, seperti itu kira-kira konsep antara klien dan server. Nah, di tahun 70-an seperti ini kira-kira ada database, ada mainframe, kemudian ada dump terminal ya. Kalau dump terminal apa terminal bodoh ya. Ya. Jadi seluruh pemrosesan dilakukan di sini. Ya. Seluruh pemrosesan dilakukan di sini. Dan komputer ini lebih besar dari ruangan kelas kita ya. Komputernya besar sekali, memakan daya listrik yang besar sekali, tetapi memorinya kecil. Ya. Sangat lambat. Kerjanya sangat lambat. Ya. Kemudian di tahun 80-an muncul komputer PC. Nah, komputer PC menjadi lebih cepat sehingga banyak orang bisa beli karena lebih fleksibel dibandingkan dengan komputer yang sebesar ruang kelas tadi. Oke, komputer PC tadi sudah mempunyai user interface ya, sudah lebih familiar, lebih ramah lah ketika kita gunakan ya. Kemudian
komputer PC tadi dikenal dengan stasiun kerja atau workstation, ya. Jadi bukan lagi dump terminal seperti sebelumnya. Kemudian bisa melakukan aplikasi yang umum seperti yang saat ini ya. Jadi Word Excel itu sudah sebenarnya bukan tahun 80-an ya. Saya sendiri kenal Word Excel itu sekitar pertengahan tahun 90-an, tahun 95-an ya kalau tidak salah ya. Itu Excel muncul. Kemudian masalah sistem non terintegrasi dan terisolasi. Memiliki beberapa aplikasi di beberapa stasiun kerja. Ini mahal ya, kenapa? Karena masing-masing mempunyai database sendiri-sendiri, kemudian bisa saja ini perangkatnya berbeda. Ya. Perangkatnya berbeda. Kemudian kita berbicara tahun 90-an di mana Oracle sudah menggunakan internet dan server untuk mempercepat proses di dalam memberikan layanan organisasi. Nah, kira-kira begini strukturnya, jadi ada database, kemudian ada server aplikasi perangkat lunak, kemudian ada klien. Yang Anda perhatikan di sini ada satu tambahan di tengah antara database dan klien. Nah, yang ini lapisan-lapisan ini adalah aplikasi. Jadi aplikasi pertama, aplikasi kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Artinya bahwa satu buah server, satu buah database bisa dipakai untuk beberapa aplikasi. Ya. Satu buah database bisa dipakai untuk beberapa aplikasi. Berbeda misalnya yang seperti ini ya, satu database untuk satu komputer misalnya atau satu sistem. Satu database untuk satu buah sistem. Kalau yang setelah tahun 90-an, satu buah database ya bisa dipakai oleh banyak aplikasi. Sehingga makanya begini, ketika kita merancang sebuah basis data, suatu organisasi yang besar terutama, maka kita tidak boleh berpikir bahwa database yang kita rancang itu hanya untuk aplikasi A misalnya. Tidak boleh. Tetapi kita harus berpikir mungkin 5-10 tahun ke depan. Organisasi ini membutuhkan aplikasi apa saja. Oh, ada aplikasi C, ada aplikasi B, ada aplikasi D, ada aplikasi E misalnya. Nah, aplikasi keseluruhan tadi itu butuh data apa? Maka itulah yang kita masukkan di dalam database yang kita rancang di saat ini. Jadi walaupun belum terpakai, tapi setidaknya database-nya sudah siap. Sehingga ketika memungkinkan, baru dibuatkan misalnya aplikasi B, muncul nanti aplikasi C, dan seterusnya. Jadi disitulah nanti letak peranan Anda ketika Anda merancang sebuah basis data. Bisa memprediksi kebutuhan organisasi 5-10 tahun ke depan. Kemudian perangkat lunak mengelola data di server database. Jadi data-datanya ini tadi sebelum muncul di sisi aplikasi diolah tadi. Kan tadi data diolah menjadi informasi yang ditampilkan atau diminta oleh klien. Nah, data yang ada di database ini sebelum, misalnya kalau ada data yang diminta, maka sebelum dikirim bisa saja data itu diolah terlebih dahulu sebelum dikirim. Jadi perangkat lunak database ini melakukan pemrosesan untuk penyimpanan dan pengambilan. Jadi seperti itu kira-kira proses dari server database. Makanya server database itu harus betul-betul tangguh untuk bisa melakukan pengolahan. Aplikasi untuk operasi bisnis terletak di server aplikasi. Jadi aplikasi ini berinteraksi dengan memproses, mengembangkan, memanipulasi data untuk pembuatan dokumen misalnya. Ya, seperti itu di dalam pelaksanaan di sisi server. Kemudian klien memberikan akses ke dan tampilan visual di tampilan visual informasi di server. Jadi kalau
orang menggunakan aplikasi di sini, itu mereka tidak perlu membayangkan apa yang terjadi atau bagaimana susunan data yang ada di database, ya, tidak perlu. Karena memang tampilan yang di sini antar mukanya itu graphical user interface-nya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak perlu membayangkan apa yang terjadi di sini. Yang perlu tahu apa yang terjadi di sini adalah database administrator, ya. Anda inilah nanti yang harus tahu apa yang terjadi di sini. Klien dapat memiliki aplikasi sendiri, namun aplikasi bisnis penting diakses dari klien menggunakan browser internet. Berarti ini berbasis jaringan, ya, berbasis jaringan. Kemudian ada namanya komputer PC atau kalau bahasa Inggrisnya namanya grid computing. Ya, ini komputer model baru, ya, sekitar tahun pertengahan tahun 2000-an, 2005, 2006 itu, ya. Muncul ini. Nah, komputer PC ini dia menggunakan, ya, ringkasnya itu dia menggunakan source perangkat keras komputer yang berada di lokasi berbeda untuk melakukan pemrosesan, ya. Jadi seakan-akan misalnya ada satu di Makassar, ada komputer di Lombok, ada komputer di Ternate, itu bekerja bersama-sama melakukan pemrosesan, ya. Itu komputer grid atau grid computing. Nanti Anda bisa cari di internet apa itu grid computing. Jadi konsepnya sama dengan perusahaan listrik, ya. Selama terhubung berarti kita bisa menggunakan source itu. Selama terhubung dengan jaringan kita bisa menggunakan komputer itu untuk membantu pemrosesan yang kita lakukan. Untuk komputer KIS ini pengguna membuat permintaan untuk informasi dan komputasi dari stasiun kerjanya dan permintaan tersebut diproses di suatu tempat di dalam grid, ya. Ini biasanya dipakai untuk melakukan proses perhitungan yang yang berat, ya. Kalau satu komputer itu mungkin butuh misalnya 2 bulan misalnya, ya. Nah, dengan menggunakan grid computing mungkin cukup beberapa hari. Tentu Anda berpikir apakah ada sebuah perhitungan dilakukan oleh komputer secara berbulan-bulan? Ya ada, ya. Coba ditanya nanti coba dosen-dosennya, ya, mungkin bisa memberikan contoh, ya. Tapi tak ada. Ada misalnya kasus di mana dengan banyak variabel, dengan banyak kasus yang ingin dipecahkan dengan menggunakan program tertentu ketika dieksekusi. Data-data yang diolah tadi sebelum menghasilkan suatu informasi membutuhkan bisa sampai 20 hari baru bisa selesai hitungannya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya mati lampu, ya, berarti mulai dari nol kembali proses perhitungannya. Nah, dengan cara model komputer KIS ini atau grid computing ini, maka beban satu komputer tadi itu dibagi ke beberapa komputer, nanti hasil hitungannya disatukan, ya. Itu konsepnya sama dengan yang kita kenal sekarang dengan dual core misalnya, ya. Satu core dengan dual core, komputer dual core itu kan beda. Artinya dual core itu kan ada 2 inti yang bekerja. Kalau satu core atau single core berarti satu. Sehingga kalau pakai dual core, komputer kita bekerjanya lebih cepat karena satu pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh satu mesin dikerjakan seakan-akan oleh 2 mesin. Jadi komputer KIS ini meningkatkan kinerja dan keandalan struktur dari Oracle. Dan itu yang kita pakai sekarang, ya. Anda pakai Oracle Academy, kemudian Apex nanti itu semua menggunakan sistem dari Oracle yang menerapkan teknologi tadi. Kemudian komputasi cloud atau cloud computing, ya. Kalau computing ini memungkinkan bisnis untuk mengakses perangkat lunak, perangkat keras dari penyedia cloud. Ini juga sudah banyak kita pakai saat ini, ya. Sehingga mungkin Anda semua sudah familiar dengan istilah
cloud. Untuk database sendiri, di dalam sektor industri dia mendukung banyak proses bisnis, operasi bisnis. Misalnya yang paling yang paling penting itu dari sisi sektor keuangan dan perbankan ya. Sebelum bidang-bidang lain fokus di penggunaan database, mereka sudah duluan ya, keuangan dan perbankan. Kemudian untuk retail, bagaimana mereka mengontrol stok barang di toko besar atau gerai-gerai besar itu ya, mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan lancar karena mereka bisa mengontrol stok barang yang mereka punya. Mereka tahu barang A itu masih banyak atau tinggal sedikit, mereka tahu. Kemudian untuk telekomunikasi, misalnya contoh log panggilan ya, rekam jejak panggilan, sehingga bisa diketahui ini jam berapa menelpon ke siapa ya. Itu di sistem komunikasi. Kemudian untuk perusahaan penerbangan misalnya reservasi perjalanan, memesan tiket secara online, ya kira itu kita sudah kenal dengan baik semua. Dan saya kira itu untuk istilah-istilah penting di dalam section 1.4 ini ya. Kita sudah melihat apa itu aplikasi, tadi sistem operasi, infrastruktur, perangkat keras, dan seterusnya. Mungkin itu untuk pertemuan pertama kita hari ini. Secara ringkas saja, materi ini mungkin sebagai pengantar saja, belum masuk ke materi inti sebenarnya, kecuali kecuali bagian data dan informasi. Itu penting untuk kita tahu. Di soal-soal midterm itu definisi data informasi itu dan contohnya itu ada masuk ya. Oke. Mungkin itu yang saya bisa berikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jangan lupa nanti buka-buka materinya dari halaman ke halaman sampai betul-betul terbuka semua, sehingga indikator 100% itu terpenuhi. Ya, saya kira begitu. Ada pertanyaan mungkin dipersilakan, jika saya bisa jawab, kita akan jawab secepatnya. Jika tidak, mungkin nanti saya akan mencari dulu jawabannya atau menanyakan ke orang yang lebih pas, karena walaupun saya di sini mengajar, tetapi ya mungkin dengan sumber informasi yang banyak kita bisa akses saat ini, maka biasanya perbedaan ilmu antara yang diajar dan yang mengajar itu tipis ya. Itu tipis. Jadi bisa saja ada sesuatu hal yang Anda sudah tahu, saya belum tahu, atau sebaliknya ada yang saya tahu tapi Anda belum tahu. Itu bedanya tipis sekali. Sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa di sini saya yang paling pintar atau bagaimana, tidak seperti itu. Ini adalah forum untuk diskusi. Mungkin dari pertanyaan Anda nanti kita bisa belajar lagi untuk mengetahui hal-hal yang saya belum tahu. Saya kira demikian. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, baik. Kalau tidak ada, nanti kalaupun ada misalnya silakan di WA grup, silakan bertanya di sana. Dan untuk besok, insya Allah hari Raya Idul Adha, tidak ada materi. Dan kepada yang merayakan, selamat merayakan Idul Adha. Insya Allah nanti kita masuk kembali untuk materi ya, di hari Rabu seperti biasa jam 16.30 waktu Indonesia Timur. Sedangkan pagi, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa akan ada pembukaan secara resmi yang dilaksanakan di universitas. Dalam hal ini dia akan dibuka secara resmi oleh Pak Rektor Universitas Hairun, dan waktunya adalah jam 10. Link untuk bergabung acaranya tadi sudah di-share. Dan terakhir, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sampai selesai acara ini dan seterusnya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam.